Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 6 akan membahas materi tentang peta kontrol untuk data variabel. Sebelum ke pembahasan materi, kami ingin memperkenalkan anggota kelompok 6 yang terdiri dari Elsyabila Gita Zahrain, Firda Sari Junianti, dan Inaya Rahmawati. Statistika proses kontrol. Statistical process control adalah sebuah proses yang digunakan untuk mengawasi standar, membuat pengukuran, dan mengambil tindakan perbaikan selagi sebuah produk atau jasa sedang diproduksi. Walter Seward dari Bell Laboratories di tahun 1920 mempelajari data proses dan membedakan antara penyebab variasi yang umum dan khusus. Seward membuat alat yang sederhana tetapi ampuh untuk memisahkan kedua jenis penyebab variasi yang umum dan khusus, disebut dengan bagan kendali kontrol. SPC digunakan untuk mengukur kinerja sebuah proses. Adapun dua jenis variasi yang digunakan untuk mengukur kinerja sebuah proses, yaitu yang pertama variasi alamiah dan yang kedua variasi buatan. Variasi alamiah. Variasi alamiah atau natural variation adalah variabilitas yang mempengaruhi setiap proses produksi pada suatu tingkat dan diharapkan juga dikenal sebagai penyebab umum. Variasi alamiah berperilaku bagaikan sistem konstan. Walaupun semua nilai produk berbeda, tetapi sebagai sebuah kelompok, mereka membentuk sebuah pola yang dapat digambarkan sebagai sebuah distribusi pada saat berdistribusi normal. Variasi alamiah dapat ditentukan oleh dua parameter, yaitu rata-rata atau bisa disebut dengan mean. Dan yang kedua yaitu standar deviasi dan ukuran penyebaran. Yang kedua, variasi buatan. Variasi buatan atau assignable variation. Variasi dalam sebuah proses produksi yang dapat ditelusuri penyebab khususnya. Faktor-faktor seperti penggunaan mesin, peralatan yang penyetelannya salah, karyawan yang lelah atau tidak terlatih, atau bahan baku yang baru. Semuanya merupakan sumber variasi buatan yang potensial. Berikut sampel karena adanya variasi alamiah dan buatan. Maka SPC menggunakan rata-rata sampel kecil yang biasanya terdiri dari 4 hingga 8 produk. Dibandingkan data komponen individu. Komponen individu cenderung sangat tidak teratur sehingga sulit untuk melihat tren secara cepat. Nah, berikut contoh sampel variasi alamiah dan buatan. Dalam kelima gambar tersebut dapat disimpulkan atau dijelaskan bahwa skala horizontal dapat ditimbang seperti berat sekotak sereal atau panjang seperti pada panjang pagar atau pengukuran fisik lain. Skala vertikal menunjukkan frekuensi. Sampel yang terdiri dari 5 kotak sereal dalam gambar A ditimbang. Dalam gambar B membentuk sebuah distribusi dan gambar C yang dapat berbeda. Distribusi yang terjadi dalam gambar B dan C akan membentuk sebuah pola yang dapat diprediksi. Gambar D jika hanya terdapat variasi alamiah, jika terdapat variasi buatan maka kita akan menemukan rata-rata yang berbeda atau penyebaran yang berbeda, sebagaimana dalam kasus gambar E. Dalam kelima gambar tersebut dapat disimpulkan atau dijelaskan bahwa skala horizontal dapat ditimbang seperti berat sekotak sereal atau panjang seperti pada panjang pagar atau pengukuran fisik lain. Skala vertikal menunjukkan frekuensi. Sampel yang terdiri dari 5 kotak sereal dalam gambar A ditimbang. Dalam gambar B membentuk sebuah distribusi dan gambar C yang dapat berbeda. Distribusi yang terjadi dalam gambar B dan C akan membentuk sebuah pola yang dapat diprediksi. Gambar D jika hanya terdapat variasi alamiah, jika terdapat variasi buatan maka kita akan menemukan rata-rata yang berbeda atau penyebaran yang berbeda, sebagaimana dalam kasus gambar E. Di sini sudah dijelaskan, menetapkan batas bagan rentangan sangat penting untuk diperhatikan saat membuat batas atas bagan kendali rentangan dan batas bawah bagan kendali rentangan. Yang digunakan adalah rata-rata rentangan R. Akan tetapi pada pemetaan titik-titik pada saat bagan R sudah dibuat, maka digunakan adalah nilai rentangan individu dari setiap jenis sampel. Dalam menggunakan bagan rata-rata dan bagan rentangan, distribusi normal ditetapkan oleh dua parameter, rata-rata dan standar deviasi. Bagan X bar dan bagan R menyerupai dua parameter ini. Bagan X sensitif pada pergeseran rata-rata proses,
sementara bagan R sensitif pada perubahan pada standar deviasi proses. Oleh karena itu, dengan menggunakan kedua bagan, kita dapat menelusuri perubahan dalam proses distribusi. Dari gambar di atas, bisa disimpulkan bahwa bagan rata-rata dan bagan rantangan saling melengkapi satu sama lain dengan menunjukkan penyebaran distribusi normal. Berikut langkah-langkah yang harus dijalankan dalam menggunakan bagan kendali. 1. Kumpulkan sampel sebesar 20 hingga 25 masing-masing dengan N sama dengan 4 atau N sama dengan 5 dari sebuah proses yang stabil dan dihitung rata-rata dan rentangan masing-masing. 2. Hitunglah rata-rata keseluruhan X-bar dan R-bar. Tetapkan batas kendali yang sesuai, biasanya pada tingkat keyakinan 99-73%. Dan hitunglah batas kendali atas dan bawah awal. Jika proses tidak stabil, gunakan rata-rata yang diinginkan untuk menghitung batas dan bukan menggunakan X-bar. 3. Gambarlah rata-rata dan rentang sampel pada bagan kendali dan tentukan apakah mereka berada di luar batas yang dapat diterima. 4. Telitilah titik-titik atau pola yang mengidentifikasi proses di luar kendali. Coba untuk mengenali penyebab variasi yang ada dan kemudian proses dilanjutkan. 5. Kumpulkan sampel tambahan dan jika diperlukan ditetapkan kembali batas kendali dengan menggunakan data baru. Adapun penerapan manajemen operasi. Hijau adalah warna uang bagi DuPont dan lingkungan hidup. DuPont mendapati SPC sebagai suatu pendekatan luar biasa untuk mengatasi masalah lingkungan hidup. Dengan tujuan mengurangi limbah manufaktur dan pembuangan limbah berbahaya sebesar 35%, DuPont menyatukan informasi dari sistem kendali kualitas dan data manajemen bahan. Diagram sebab akibat dan diagram Pareto mengungkapkan tempat terjadinya masalah utama. Kemudian perusahaan mulai mengurangi bahan limbah melalui peningkatan standar SPC untuk produksi. Dengan mengaitkan sistem pengawasan soft floor berbasis informasi dengan standar kualitas udara, DuPont mengidentifikasi cara untuk mengurangi emisi. Dengan menggunakan sistem evaluasi penjual yang dikaitkan pada persyaratan pembelian secara JIT, perusahaan ini memulai pengendalian bahan berbahaya yang masuk. Sekarang DuPont menghemat lebih dari 15 juta pon plastik per tahun dengan cara mendaur ulang plastik tersebut menjadi produk baru dan bukan membuangnya ke tempat penimbunan sampah. Melalui pembelian secara elektronis, perusahaan telah mengurangi sampah kertas dan dengan menggunakan desain pengepakan yang baru, DuPont telah mengurangi limbah bahan setengah jadi mendekati 40%. Dengan memadukan SPC dengan aktivitas yang memenuhi standar lingkungan hidup, DuPont telah membuat peningkatan kualitas yang tinggi dan jauh melebihi peraturan yang ada. Penemuan DuPont dan menyelesaikan permasalahan lingkungan hidup pada saat yang bersamaan dan menghasilkan penghematan yang sangat besar. Sekian pembahasan materi hari ini. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.